Jadi ini minta ibunya Sini tak anak ini. lepas celana, terus naik ke meja ginekologi ya. Tahu meja ginekologi? Iya. Ya. Jadi kalau meja gin itu nanti posisinya lebih seperti ini karena kakinya naik, tuh jadi lebih terlihat. Kalau posisinya sudah siap, kita paskan lampu sorotnya sampai terlihat porsionya. Ya, dipaskan pokoknya sampai terlihat porsionya. Kalau bisa posisinya seperti ini, kita bisa lihat dengan bertanya, itu saat kan sebelumnya itu punya apa spekulumnya itu bisa kelihatan porsinya. Bisa. Oh maaf, ini dulu masukin spekulum. Ininya paskan di vulvanya ya, paskan di vulvanya. Porsinya nggak akan kelihatan. Jadi paskan di vulvanya, di introitus vaginanya. Kalau lampunya sudah pas di introitus vagina, nanti insya Allah akan kelihatan apa namanya si porsionya ya. Jadi sudah dipaskan dulu karena nanti kita akan menggunakan sarung tangan. Dan dibuka alat-alat yang Diperlukan. dibuka. Baru kita pakai untuk ya, jadi ini sudah dihidupkan, alat-alat semuanya sudah didekatkan. Kita lakukan vulva hygiene dulu. Ya, seperti biasanya dari labia mayor kanan kiri kita buka labia minornya, kita bersihkan. Lalu dari kalau sudah sekiranya terkontaminasi kita ganti, kalau misalkan tidak ya tidak dulu. Ini saya kan, jadi nanti posisinya hampir di apa namanya ujung ya. Kalau sudah kita masukkan spekulumnya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, terserah. Ini masukkan terus, kemudian kalau sudah di dalam kita buka. Ya, dikencangkan ya, ini nggak bisa kencang banget. Kalau sudah, pertama kita lihat penampakannya dulu ya, porsionya bagaimana, ada apa namanya erosi kah atau ada pengeluaran cairan ya. Kalau ada pengeluaran cairan, dilihat cairannya warnanya apa, bening atau warna lain, hijau atau putih atau perdarahan, semuanya kita lihat ya. Kalau perdarahannya haid, kita harusnya sudah tahu ketika anamnesa ya. Kalau pas haid ya ditunda dulu. Tapi kalau perdarahannya bukan haid dan dicurigai memang ada kelainan ya nggak apa-apa, kita lakukan
Nah, setelah kita lihat penampakannya, kemudian kita bersihkan discharge-nya atau pengeluaran tadi, karena pengeluaran tadi kalau misalnya kita ambil itu akan mempengaruhi hasil dari si hasil papsirnya. Jadi kita bersihkan dulu. Ya, 1 atau 2 kali sekiranya cukup. Nah, kalau sudah, kita lakukan pengambilan apusannya. Kita pakai yang panjang ya, karena kita butuh mengambil yang di dalamnya ya, bagian dalam, kemudian bagian luar, dan bagian ini namanya kemarin SCJ-nya ya, transformation zone-nya. Jadi sekiranya semuanya keambil. Kalau kita pakai ini, nanti bagian dalamnya itu nggak keambil ya. Jadi kalau misalnya nanti spatulanya hanya ada yang seperti ini, kalian masih perlu brush, karena brush itu untuk mengambil yang di dalam. Tapi kalau sudah ada yang seperti ini, nggak perlu, cukup ini aja. Jadi yang dimasukkan ini yang di dalam ya. Kita masukkan seperti ini, kemudian diputar sejauh 360 derajat. Dan diputarnya yang ditekan, sambil ditekan gitu ya. Minta izin ke pasien karena ini agak sakit. Kalau nggak sakit malah belum pas pengambilannya. Jadi kalau nggak sakit kan berarti kalian cuma asal ngoles aja. Kalau cuma ngoles aja nanti epitelnya itu nggak keambil. Jadi agak ditekan supaya epitelnya benar-benar keambil. Kalau ini agak susah diputar karena nggak licin ya. Tapi kalau nanti aslinya itu licin, jadi lebih mudah. Kalau sudah kita ambil, jadi kan apusannya di sini, terus kita ambil objek gelasnya. Objek gelasnya biasanya nggak langsung di sini ya, jadi dia di tempatnya sendiri. Baru kalau sudah kita oleskan, baru dimasukkan. Jadi awalnya kering. Kalau ini kan basah. Kalau basah nggak jadi apusannya ya. Jadi dalam keadaan kering dari tempatnya kita ambil. Kemudian tadi kan di sini ya, kita oleskan sekali usap saja. Nah, itu ya. Jadi sekali usap karena nanti ketika kita usap itu akan menghasilkan epitel dari masing-masing bagiannya. Jangan misalnya seperti ini, terus kalian tambahkan seperti ini. Nah, itu nanti jadi tumpang tindih antara yang tadinya di sini kan kalau sekali usap harusnya sebelah sini adalah bagian apusan dari bagian dalam. Tapi kalau kalian tindihin lagi, nanti jadi campur antara epitel dalam sama luar. Karena nanti hasilnya akan ada sendiri. Jadi lab itu akan mengidentifikasi mana bagian dalam, mana bagian yang kemungkinan dari transformation zone-nya, mana dari bagian luarnya gitu. Jadi sekali usap. Nah, udah selesai. Masukkan bengkok ininya, masukkan ke berapa lama? 30 menit. Setelah 30 menit terus diapakan? Ini saya keluarkan ya. Di mana diapakan? Kalau sudah dikeringkan ya. Kalau sudah, jadi kita kalau menggunakan alkohol ini itu untuk yang preparat kering. Jadi apusan di situ, pokoknya preparat kering kalau nggak salah ya. Jadi
dari yang dikasih alkohol ini setelah 30 menit itu untuk fiksasinya supaya apa istilahnya hapusannya ini menempel gitu, terus dikeringkan. Beda kalau kita menggunakan hapusan basah. Kalau hapusan basah itu brushnya biasanya pakai brush, itu brushnya nanti dipotong, dimasukkan ke tabung yang sudah ada alkoholnya, terus nanti dikirim dalam keadaan basah seperti itu. Tapi kalau yang kita ini setelah 30 menit harus dikeluarkan dulu, dikeringkan, baru setelah itu preparat yang kering itu nanti dimasukkan amplop dan sebagainya. Nah, tadi sudah dimasukkan ke sini, sambil kita tunggu 30 menit kita bersihkan porsionya ya, karena tadi kan kita ambil hapusannya agak menekan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada darah gitu ya atau apa, kita bersihkan dulu. Sudah, kita lepaskan. Tarik dulu biar tidak terjepit porsionnya, baru ditelungkupkan, kemudian sambil diputar dikeluarkan. Kemudian kita bereskan alat-alatnya, perlaknya ambil, ibunya diminta untuk apa namanya pakai celana lagi, alat-alatnya dibersihkan, kemudian kita potong sarung tangan, rapikan ya, kemudian lepas APD dan kita cuci. Kalau sudah cuci tangan, terus kita sampaikan ke pasien. Apa yang perlu disampaikan? Kita sampaikan bahwa sampelnya akan dikirimkan dulu di lab, nanti mungkin hasilnya akan keluar 1 atau 2 minggu. 1 atau 2 hari. Minggu. 1 atau 2 minggu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini Bu, ini naruhnya asal atau gimana? Maksudnya kan sembarang naruh langsung taruh apa gimana, Bu? Asal. Jadi kita kan tadi ngapus misalnya segini Ya. karena ya sebisa mungkin batas hapusan itu terendam. Jadi kalau misalnya kita ngapus dari sini ke sana kok alkoholnya cuma setengah gitu, nanti yang lain hilang, nggak terfiksasi. Terus ngeringinnya nanti taruh tempat ini lagi kayak gini. Ngeringinnya pokoknya kan tadi kita tahu hapusannya di mana, jadi kan biasanya kan di sini dikasih apa namanya label. Misalnya labelnya di sini, berarti kan hapusannya di sini. Ya tinggal dipegang, ditaruh di mana gitu ya, di kertas atau di mana, terus dibiarkan, jangan diaminkan atau pakai hair dryer atau yang lainnya. Jadi keringkan dengan suhu ruang. Ya, gitu. Berarti kering sendiri ya, Bu? Harus kering sendiri, nggak boleh di Sudah kering, langsung dimasukkan ke amplop, dikirimkan. pakai foam yang sudah kita Persiapkan. Formnya kan sudah ada di situ ya, apa yang harus dicatat ya, termasuk misalnya di situ tadi ada di formnya itu ada penampakan dari apa namanya dari porsionya, ada kan, itu semuanya ditulis. Makanya tadi pas mau periksa adanya di sini, di situ nanti ada bagaimana keadaan porsionnya, terus cairan yang keluar apa gitu, terus juga bagian apa yang kita ambil. Misalnya kayak tadi kok spatulanya kita cuma punya yang tumpul itu, berarti kan kita hanya bisa mengambil bagian luarnya, berarti kita tuliskan yang diambil adalah kita bagian luar gitu. Kalau kita bisa mengambil semuanya ya ditulis apa saja itu ya. Dan silakan mencoba. Ibu, tadi yang poin yang inspeksi daerah Nusa kenapa ini belum terawat? Oh iya, berarti pas mau perineal hygiene ya? Ya itu diperiksa juga. Termasuk itu untuk
melengkapi formnya ya. Di formnya itu nanti kita tuliskan selain keadaan porsio juga keadaan vulvanya ya. Jadi pas sebelum kita perineal hygiene sama setelah perineal hygiene ya, kita periksa apakah mungkin di sini ada infeksi Bartolininya atau yang lain-lainnya gitu, diperiksa untuk melengkapi formnya tadi. Terus yang sebelum pemeriksaan itu ditanyain ya Bu, yang melakukan melakukan hubungan seksual tidak, terus sama kurang lebih 2 hari sama memakai cairan gitu juga ditanyain ya? Itu sebagai screeningnya. Jadi pas pratindakan, pas anamnesa sekalian isi form itu ditanyakan hal-hal yang kemungkinan bisa mempengaruhi hasil dari pap smear-nya. Apa saja yang bisa mempengaruhi ada di sana. Nah, jadi ini memang agak nanti mungkin kalian bisa isi sendiri. Jadi pas anamnesa ya, anamnesa itu apa yang perlu ditanyakan? Yang perlu ditanyakan adalah isian formnya sama screeningnya. Screeningnya apa? Atau penapisannya? Penapisannya adalah hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi hasil. Di situ ada kan Syarat-syarat pengambilan bahan pap smear. lah ya, kayaknya itu. Bahan berasal dari portio, Bukan ya, cervix. sebentar. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, saya pernah ngasih nggak? Saya pernah ngasih itu nggak? Ngasih materinya belum? Pas demo saya kasih apa belum? Nggak ada. Belum ya? Cuman Ibu kasih video. Umur, HPHT, lama haid, terapi. Oh iya, nanti coba saya cari catatannya ya. Iya Bu. Apa saja yang perlu syarat-syaratnya ya, syarat-syarat pengambilan. Oh iya. Ya, salah satunya tadi ya, menghindari hubungan seksual atau penggunaan cairan kimia atau pembersih 2 hari sebelum melakukan pap smear.